Halo sahabat sehat InfoLabMed, selamat datang kembali di kanal kesehatan kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin mengejutkan banyak dari Anda. Hubungan erat antara kualitas tidur kita dengan risiko terkena stroke. Kita semua tahu, stroke adalah kondisi darurat yang mengancam nyawa. Tapi, apakah Anda pernah berpikir bahwa waktu terjadinya stroke ternyata tidak acak? Betul sekali. Ada jam-jam tertentu di mana risiko stroke bisa melonjak tajam. Secara statistik, banyak kejadian stroke terjadi di malam hari. Namun seringkali, kasusnya baru terdeteksi pada pagi hari setelah pasien terbangun. Namun, studi menunjukkan bahwa peningkatan risiko stroke yang paling besar dan mengkhawatirkan justru berada pada rentang waktu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Ya, tepat di jam-jam sibuk saat kita memulai hari. Ini adalah periode kritis, di mana tubuh kita bertransisi dari istirahat total ke mode aktif. Dan percayalah, transisi inilah yang penuh dengan bahaya tersembunyi. Mari kita bedah bersama, mengapa pagi hari menjadi momen yang begitu krusial, dan bagaimana tidur bisa menjadi penyelamat, atau justru pemicu bencana. Untuk memahami mengapa pagi hari begitu berisiko, kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita tidur. Tidur bukanlah sekadar memejamkan mata dan beristirahat. Ini adalah sebuah siklus yang sangat kompleks yang terbagi menjadi beberapa fase. Sahabat sehat, InfoLabMed. Perubahan di antara fase-fase inilah yang sangat memengaruhi tekanan darah serta sistem saraf kita. Pertama, ada yang namanya fase non-REM, yaitu fase tidur, mulai dari ringan hingga sangat dalam. Pada fase-fase ini, tekanan darah atau tensi kita secara alami akan mengalami penurunan. Ini adalah momen istirahat sejati bagi jantung dan pembuluh darah kita. Tubuh benar-benar memperbaiki diri. Namun, ceritanya berubah total saat kita memasuki fase REM, atau Rapid Eye Movement. Fase ini sering kita kenal sebagai fase di mana kita bermimpi. Secara umum, fase REM seharusnya didominasi oleh sistem saraf parasimpatetik, yang fungsinya membuat tubuh lebih rileks dan tenang. Anehnya, jika kita melihat rekaman gelombang otak selama fase REM, ternyata terjadi lonjakan aktivitas dari sistem simpatetik. Sistem simpatetik ini adalah sistem lawannya yang biasanya aktif saat kita sedang terjaga, stres, atau menghadapi ancaman. Bayangkan, saat Anda sedang tidur lelap dan bermimpi, tiba-tiba ada sinyal waspada yang aktif di dalam otak Anda. Lonjakan simpatetik inilah yang sangat berbahaya. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah punya riwayat hipertensi atau masalah pembuluh darah, lonjakan ini dapat menyebabkan tekanan darah yang seharusnya stabil, tiba-tiba naik secara drastis. Lonjakan tekanan darah di tengah malam ini hanyalah pemicu awalnya. Setelah kita bangun di pagi hari, tubuh kita akan melepaskan serangkaian hormon stres, terutama kortisol dan epinefrin. Hormon-hormon ini berfungsi sebagai alarm alami yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas. Sayangnya, bagi individu yang rentan, pelepasan hormon ini justru menjadi pemicu akhir dari kejadian stroke, yang puncaknya terjadi di jam-jam awal setelah bangun. Sahabat sehat InfoLabMed, ketika mata kita terbuka, ada perintah otomatis dari otak ke seluruh tubuh. Pembuluh darah diperintahkan untuk menyempit dan pompa jantung diperintahkan untuk meningkat. Hasilnya, lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba dan sangat signifikan. Kombinasi antara lonjakan tekanan darah saat tidur REM dan lonjakan saat bangun pagi, inilah yang menciptakan badai sempurna untuk terjadinya stroke. Selain faktor tekanan darah, ada satu lagi faktor risiko tambahan yang ikut berperan di pagi hari, yaitu kekentalan darah. Saat kita bangun, tubuh kita secara alami meningkatkan produksi zat pembekuan darah atau koagulasi. Proses ini sebenarnya normal untuk mengantisipasi jika terjadi luka. Namun, pada orang dengan kondisi tertentu, hal ini justru memperbesar risiko stroke. Kenapa? Karena ini menyebabkan peningkatan laju endap darah atau kekentalan darah. Darah yang lebih kental akan lebih sulit mengalir, terutama jika harus melewati pembuluh darah yang sudah menyempit karena aterosklerosis.
Peningkatan kekentalan ini seringkali merupakan indikasi bahwa ada peradangan kronis yang terjadi di dalam tubuh kita. Darah yang kental dan kental ini meningkatkan risiko pembentukan bekuan yang dapat menyumbat aliran darah ke otak, yang kita kenal sebagai stroke iskemik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko mengerikan ini? Jawabannya ada pada kualitas dan kuantitas tidur. Ini sangat krusial, terutama bagi penderita hipertensi, diabetes, dan obesitas, 3 serangkai faktor risiko utama stroke. Sahabat sehat, info LabMed, tidur yang cukup bukan hanya soal lamanya waktu, bukan hanya soal 7-8 jam per malam. Ini juga soal memastikan bahwa kita melewati siklus tidur dengan efektif dan tanpa gangguan. Jika Anda sering terbangun di malam hari, atau tidur Anda tidak nyenyak, siklus tidur Anda akan terganggu, dan risiko lonjakan tekanan darah di fase REM akan semakin besar. Jadi, mari kita mulai perhatikan pola tidur kita. Jika Anda sering merasa sangat mengantuk di pagi hari, padahal sudah tidur semalaman, atau Anda tidak bisa menahan kantuk di siang hari, ini adalah sinyal penting dari tubuh Anda. Ini bisa berarti Anda mengalami kekurangan tidur kronis di malam hari, atau tubuh Anda sedang berada dalam kondisi overstress. Tidur malam yang berkualitas tidak akan pernah bisa digantikan fungsinya secara penuh oleh tidur siang yang sporadis atau curi-curi waktu. Tidur siang memang bagus untuk menyegarkan tubuh, tapi tidak bisa memperbaiki kerusakan akibat kurang tidur malam yang berkepanjangan. Namun, ada pengecualian. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja shift malam? Misalnya, Anda bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Sahabat sehat info LabMed, jika ritme sirkadian atau jam biologis Anda diubah secara konsisten, artinya ini sudah menjadi kebiasaan yang stabil, maka itu tidak menjadi masalah. Asalkan keseimbangan antara waktu tidur dan waktu bekerja tetap terjaga dengan baik. Kuncinya adalah konsistensi dan kecukupan durasi tidur. Tubuh kita sangat pintar beradaptasi selama kita memberinya jadwal yang teratur. Sebagai kesimpulan utama dari pembahasan kita hari ini, pesan yang ingin saya sampaikan sangat jelas. Orang yang memiliki faktor risiko stroke, seperti hipertensi yang tidak terkontrol, obesitas, dan diabetes, harus benar-benar memprioritaskan kuantitas dan kualitas tidurnya. Anggaplah tidur sebagai bagian dari terapi Anda. Dengan memastikan tidur yang baik dan nyenyak, kita bisa meminimalkan risiko lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba saat fase REM, dan membatasi risiko pembekuan darah yang berpotensi memicu stroke di pagi hari. Lindungi diri Anda dan orang yang Anda sayangi. Mulailah dengan memperbaiki kualitas tidur Anda malam ini. Sahabat sehat info LabMed, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda menjaga kesehatan dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, bagikan video ini, dan subscribe channel info LabMed agar tidak ketinggalan konten-konten kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.